bersama dengan Kak Ica dan juga Kak Heri. Sore ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan, biar Tuhan hadir dalam rumah kami dan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita akan nyanyikan pujian ini dari awal lagi, katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan sudah pelihara hidup kita. Tuhan sudah memberkati kita sampai hari ini. Adik-adik, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Panggil nama Tuhan, katakan Dia baik. Dia sungguh baik kepada kita. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah, kami panggil nama-Mu Tuhan.
Haleluya, Kau baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau terus berjalan bersama dengan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami sudah memanggil Engkau. Kami sudah mengundang Engkau hadir di dalam hati kami. Dari sore ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tiba saatnya kami mau lebih bersemangat lagi. Kami mau bersorak-sorak, kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya pasti diberkati dengan pujian yang kita bawakan. Nah teman-teman, semuanya boleh bangkit berdiri ya. Sekarang kita mau nyanyikan satu pujian yang berkata, "Oh sukacitaku." Semuanya sama-sama bertepuk tangan. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan lebih bersemangat lagi. Oh sukacitaku saat ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita katakan dari awal lagi ya. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sama-sama katakan, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Sukacitaku kini penuh. Yeay. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhanlah sumber sukacita, sumber kegembiraan buat hati kita. Sekarang kita mau nyanyikan satu pujian lagi yang berkata, "Dengar Dia panggil nama saya." Tetap semangat ya semuanya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil namamu.
lagi. Sekarang kita mau nyanyikan pujian yang berkata anak domba. Domba kecil ya teman-teman. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Sekali lagi, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Sekali lagi, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman boleh duduk dengan tenang, dengan sikap yang baik dan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya teman-teman, kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata anak bungsu. Oke teman-teman, kita akan nyanyikan pujian ini dengan bersama-sama. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru.
adik-adik, apa kabarnya sore hari ini? Pastinya luar biasa ya adik-adik. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali sore hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Kakak Alina ajak adik-adik untuk berdoa ya. Tutup matanya dan lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus buat kesempatan lagi yang Tuhan boleh beli buat kami boleh beribadah sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang terus Tuhan bawa, beri buat kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini Tuhan, boleh kami lakukan setiap hari, menyenangkan hati orang tua, terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Ini kami yang siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Kak Alina ajak adik-adik untuk yel-yel terlebih dahulu ya. Tema kita tahun ini adalah Disciple Kids. Yel-yel dulu ya. Disciple Kid, yes I am. Kita ulang satu kali lagi adik-adik. Disciple Kid, yes I am. Nah, tema gereja juga tahun ini adalah muridku yang terambil dalam Yesaya 50 ayat 4. Kak Alina bacakan buat adik-adik di rumah ya. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan lidah buat adik-adik semua, lidah seorang murid. Makanya adik-adik di rumah harus memperkatakan yang baik, yang manis, yang sedap didengar untuk membangun semangat orang-orang supaya orang-orang tidak tersakiti dengan perkataan adik-adik di rumah ya. Dan yang kedua adalah Tuhan juga memberi adik-adik pendengarannya dipertajam oleh Tuhan. Karena mempertajamnya dengan apa adik-adik? Dengan kita setiap saat membaca firman Tuhan dan mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan yang kita baca melalui firman Tuhan. Subtema kita hari ini, minggu ini adalah domba ditemukan kembali yang terambil dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, Kak Alina akan bacakan buat adik-adik semua ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jika ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, adik-adik semua, adik-adik sudah dengar firman Tuhan minggu lalu tentang perbedaan kambing dan domba ya adik-adik. Nah, ini tentang Tuhan Yesus yang menemukan satu ekor domba yang terhilang. Waktu itu ada domba yang hilang dan ada domba yang tersesat. Jadi gembalanya cari terus, cari berkeliling, cari di semak-semak, cari di gua-gua. Apakah ada domba yang hilang itu, yang satu ekor? Dicari terus, mencari sampai suatu ketika gembalanya menemukan domba yang hilang. Lalu dia gembira sekali adik-adik. Dia berteriak, hore, dombanya kutemukan, dombanya telah kutemukan. Dia ambil dombanya adik-adik, dia bawa pulang dengan gembira dan dia bersuka cita. Begitu juga dengan Tuhan Yesus adik-adik. Bagaimana Tuhan Yesus itu terus dengan setia mencari adik-adik yang hilang, yang tersesat. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik, terus saja mencari karena Tuhan Yesus rindu kepada adik-adik semua. Bagaimana adik-adik bisa hilang, adik-adik bisa tersesat sehingga Tuhan Yesus rindu? Adik-adik tahu apa itu tersesat? Arti kata tersesat adalah ketika adik-adik yang masa pandemi ini sedang belajar di rumah, belajarnya lagi online, tapi adik-adik
sibuk main HP, belajarnya online yang cuma sedikit, sebentar-sebentar adik buka HP, terus adik-adik nonton YouTube yang tidak sesuai dengan usia adik-adik, terus main game hingga adik lupa waktu. Adik-adik lupa untuk berdoa kepada Tuhan, adik-adik lupa baca firman Tuhan. Dan adik-adik tahu Tuhan Yesus tetap memperdulikan adik-adik, tetap sayang pada adik-adik. Jadi adik-adik harus ingat ya, adik-adik sudah dengar firman Tuhan. Jadi adik-adik harus melakukan firman Tuhan dengan cara adik terus berdoa, baca firman Tuhan. Teristimewa di saat-saat pandemi ini adik-adik harus terus dekat kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu bagaimanapun kita sudah jauh tersesat, Tuhan Yesus tetap akan mencari kita. Dia pasti akan menemukan kita dan merindukan adik-adik semua untuk datang lagi kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan-Nya. Ini saja yang boleh disampaikan kebenaran firman Tuhan-Nya. Biarlah apa yang kakak sampaikan ini dapat adik-adik lakukan sehari-hari. Dan ayat hafalan kita hari ini terambil dalam Lukas 15 ayat 6b. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Mari adik-adik, kakak pimpin adik-adik di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya lagi, kembali kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan, ya, kami mampu melakukannya Tuhan, untuk terus dekat kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, sehingga kami tidak tersesat. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami semua Tuhan yang akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Ya, siapkan persembahannya. Adik-adik bisa transfer lewat barcode juga bisa, dan bisa juga kasih tunai. Nanti papa mama bisa membantu adik-adik untuk dibawa ke gereja pada hari Minggu. Nah adik-adik, mari kita memberi persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Berkati pemberian kami, kuduskan pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang sudah memberi sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, pada sore hari ini kita sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman tetap semangat untuk berdoa, tetap semangat untuk ikut sekolah minggu di setiap hari Minggu jam 4 sore. Teman-teman boleh ikut di YouTube GBI Clear dan juga di Facebook GBI Clear. Teman-teman tetap ingatkan papa dan mama untuk setiap jam 4 sore kasih tahu ya, harus ikut sekolah minggu. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Clear Kids akan mengadakan perayaan Natal Sekolah Minggu 2020 pada tanggal 26 Desember pukul 10 pagi. Ibadah ini dapat diikuti melalui channel YouTube maupun Facebook GBI Clear Samarinda. Jangan lupa ya adik-adik, Disciple Kids, yes I am. Sekali lagi, Disciple Kids, yes I am. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah pada sore hari ini. Siapkan hati adik-adik, kita akan menerima berkat. Karena Tuhan itu, Allah itu adalah sumber berkat kita. Mari semua angkat tangannya di hadapan Tuhan. Tutup matanya dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik, baik itu dalam studi, dalam rumah, dalam pergaulan, dan dalam setiap aktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama dengan semangat katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.